Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu. Sekarang, hanya ada hari terakhir yang tersisa dari periode 7 hari yang disebutkan oleh Xiao Xuan. Xiao Yan dan rombongannya harus mencapai pintu keluar dari lingkungan virtual bawah laut dalam 1 hari dan berhasil pergi dari sini. Jika tidak, akhir sulit diperkirakan. Selama setengah hari, ketiga orang itu tidak pergi terlalu jauh. Setelah Xiao Yan memberitahu 2 gagak darah tentang situasi paus balin laut, ekspresi di kedua wajah itu juga berubah tiba-tiba. Tak disangka, situasi lingkungan virtual laut telah meluas hingga titik ini. Omong-omong, mereka harus menyalahkan keluarga laut. Keserakahan tanpa batas akhirnya membayar mereka. Menurut perkiraan mahkota darah, mulai sekarang, mereka bertiga setidaknya 1 hari jauhnya dari pintu keluar lingkungan virtual dasar laut. Bahkan jika mereka dapat mencapai pintu keluar dari lingkungan virtual dasar laut dalam 1 hari, mereka ditakdirkan untuk tidak dapat meninggalkan lingkungan virtual dasar laut. Sekarang, waktu yang tersisa untuk ketiga orang ini hampir habis. Dengan mahkota darah, Xiao Yan memotong duri dan duri sepanjang jalan. Warcraft yang datang untuk menghalangi juga diselesaikan oleh Xiao Yan dengan cara yang paling kejam. Namun, terlepas dari ini, kecepatan ketiga orang itu terseret ke bawah tanpa terlihat. Sial, kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus lebih cepat. Satu pukulan secara paksa membunuh Warcraft di depan. Xiao Yan tidak bisa menahan omelan. Dia berbalik dan melihat Warcraft yang tak terhitung jumlahnya datang dari kejauhan lagi. Xiao Yan tidak bisa membantu menunjukkan warna yang bermartabat di wajahnya. Bahkan jika dia bukan lagi pahlawan, dia tidak akan pernah bisa terus bertarung sepanjang waktu. Terlebih lagi, ada kurang dari sehari sebelum batas waktu yang diinstruksikan oleh Xiao Xuan. Jika dia menunda waktu karena pengepungan Warcraft ini, saya khawatir mereka bertiga tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi dari sini. Tuan Xiao Yan, apa yang harus kita lakukan? Sue Mian tahu bahwa saat ini, hanya mengandalkan Xiao Yan mereka dapat memiliki secercah vitalitas. Karena itu, semua tindakan mereka harus fokus pada Xiao Yan. Ketika mahkota darah terbuka, Hai berlama-lama juga mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Setelah melihat kekuatan luar biasa yang ditunjukkan oleh Xiao Yan, dia diyakinkan oleh kekuatan yang terakhir. Apalagi, ada mahkota darah saat ini. Karena bahkan mahkota darah harus meminta nasihat Xiao Yan, dia tidak akan banyak bicara lagi. Setelah sedikit ragu, hati Xiao Yan tergerak. Ruang di depannya tiba-tiba berputar. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi 2 tenda gelap. Dengan lambaian tangannya, kedua tenda itu berubah menjadi 2 jubah hitam dan diserahkan kepada mereka oleh Xiao Yan. Setelah mereka mengenakan jubah hitam mereka, Xiao Yan kemudian mengeluarkan 2 pil dari Naji dan menyerahkannya kepada mereka. Keduanya adalah pil populer, yang untuk sementara dapat meningkatkan kecepatanmu, sementara jubah hitammu dapat menutupi nafasmu dan memastikan bahwa kamu tidak akan ditemukan oleh Warcraft itu. Nanti, ketika Warcraft itu menyerbu, aku akan menyeret mereka untuk sementara. Kalian berdua akan menemukan waktu yang tepat untuk pergi dari sini dengan cepat dan bergegas ke pintu keluar dunia maya bawah laut sesegera mungkin. Kami pergi. Apa yang kamu lakukan? Mendengar kata-kata Xiao Yan, Sue Mian mengerutkan kening. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia adalah orang yang tidak takut hidup dan mati, tetapi dia tidak bisa mengabaikan orang-orang yang membantunya dan membiarkannya pergi seperti ini. Sue Mian benar-benar menyesal. Jangan khawatir, setelah Anda pergi dari sini, saya secara alami akan segera menindaklanjuti. Tetapi Anda juga harus memastikan bahwa Anda mencoba menahan napas di sepanjang jalan dan tidak pernah bertentangan dengan binatang Warcraft itu lagi, jika tidak maka akan terlambat. Petik 2. Dia mengangguk dengan ekspresi tegas di wajahnya. Sebelum mahkota darah berbicara lagi, Xiao Yan tiba-tiba menggerakkan tubuhnya, dan penguasa berat hitam gelap segera jatuh ke tangannya. Penguasa raksasa itu melambai dan meledakkan para siswa Warcraft di sekitar ketiga orang itu. Raungan keras terdengar satu demi satu, dan wajah mahkota darah dan Hai berlama-lama jatuh. Mereka ragu-ragu untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, mereka menggigit gigi mereka dengan kebencian. Mengambil keuntungan dari kesempatan, mereka dengan cepat meninggalkan medan perang.
Sadar akan kepergian kedua orang itu, Xiao Yan yang berada di tumpukan Warcraft menjadi dingin di wajahnya. Matanya yang sangat dingin dengan cepat menyapu Warcraft di sekitarnya. Penguasa raksasa di tangannya sedikit gemetar. Dalam waktu singkat, api putih hutan naik bersamanya. Kekuatan yang kuat berkumpul dengan liar di penguasa raksasa. Nafas energi yang mengerikan menyebar dari tubuh Xiao Yan, dan Warcraft di sekitarnya meraung. 7. Berat, patah, hari, kaki, ucapkan kata demi kata. Kemudian, Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengangkat penggaris berat misterius di tangannya, memegang erat pegangan penggaris dengan kedua tangannya, dan menyapu penggaris besar di tangannya. Gelombang api yang mengerikan segera menyapu, membentang ribuan mil dan menyapu antara langit dan bumi. Petik 2. 2 kaki. Titik 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 titik. 7 kaki berturut-turut, Warcraft dalam jarak 1000 mil di sekitar Xiao Yan berubah menjadi tumpukan mayat dalam sekejap mata. Nyala api yang kejam membakar antara langit dan bumi, gunung dan hutan di bawahnya adalah lautan api, dan kehampaan yang tak terlihat runtuh. Pada saat ini, satu-satunya yang tetap hidup di antara langit dan bumi adalah Xiao Yan. Pada saat ini, meskipun yang terakhir seperti dewa pembunuh, dia tidak menyisakan ruang dan tidak hidup kembali. Setelah menyelesaikan ini, Xiao Yan menyingkirkan penguasa berat Xuan lagi. Dia hanya ingin memikirkan arah mahkota darah dan kepergiannya, tetapi kemudian tubuhnya sedikit bergetar dan hampir jatuh dari kehampaan. Setelah banyak pertempuran sengit, sejak dia tidak mengetahuinya, semangat juang di tubuhnya telah habis. 7 kaki tadi adalah sarana terakhirnya saat ini. Saat ini, jika dia tidak dapat memulihkan semangat juangnya sesegera mungkin, Xiao Yan takut dia bahkan tidak dapat menunjukkan langkah Tianjue, apalagi mengejar Sue Mian. Sialan, itu terjadi pada saat ini. Kurangnya semangat juang di tubuh Xiao Yan membuat wajah Xiao Yan terlihat sedikit keras. Dia dengan cepat mengambil beberapa pil. Sebelum kekuatan pil di tubuhnya menghilang, tubuhnya bergetar dan lapisan samar cahaya keemasan mengembun di permukaan tubuh Xiao Yan. Tak berdaya, kini tak ada lagi semangat juang di tubuhnya. Xiao Yan hampir tidak bisa mengandalkan, yaitu, satu-satunya kekuatan fisik yang tersisa. Telapak kakinya menginjak kehampaan. Tiba-tiba, saat kekosongan di bawah kakinya berputar, tubuh Xiao Yan tiba-tiba tersapu ke depan. Dengan kekuatan fisiknya yang kuat, pada saat ini, kecepatan yang ditunjukkan oleh Xiao Yan bisa disebut bagus. Namun, jika hanya ini, saya khawatir Xiao Yan tidak dapat mengejar 2 orang dalam waktu singkat. Sambil merasa sedikit tak berdaya di hatinya, Xiao Yan harus berusaha lebih keras untuk maju dengan bantuan kekuatan fisik. Pada saat yang sama, kekuatan 2 pil yang ditelan ke dalam tubuhnya juga diserap dengan cepat, di luar lingkungan virtual di dasar laut, langit pertempuran laut dan Bitian Jiao sedang menunggu dengan cemas. Langit pertempuran angkatan laut berdiri di tempat, mengerutkan kening, tangannya di bawah jubah lengannya terus-menerus membuka dan mengepal, matanya menatap pintu masuk lingkungan virtual di dasar laut, dan hatinya penuh dengan kekhawatiran. Di belakangnya, Bitian Jiao juga tampak cemas. Dia terus berjalan maju mundur. Suara langkah kaki menjadi lebih berat dan lebih berat sampai ke telinga Hai Santian. Kamu bocah tidak bisa diam. Aku merasa hatiku akan dihancurkan olehmu. Dia memarahi dengan suara rendah. Kemudian dia menghela nafas, berhenti dan duduk di samping hari pertempuran laut. Di belakang, orang-orang melihat 2 orang dengan wajah cemas. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, dan mereka gugup. Di sisi lain, Debu Haimo juga datang ke hari pertempuran laut, matanya sedikit berbinar, mengangkat tangannya dan menepuk bahu yang terakhir, tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya percaya bocah itu, bersamanya, cucu perempuan Anda dan anak laki-laki lainnya akan aman dan sehat." Mendengar pidato itu, langit pertempuran laut mengerutkan kening dan menghela nafas. Bitian Jiao di samping dengan cepat membungkuk ke Debu Haimo. Debu Haimo dengan lembut melambaikan tangannya dan pergi begitu saja. Namun, di lapangan saat ini, selain wajah khawatir orang-orang ini, ada orang lain yang suasana hatinya jauh lebih gugup daripada mereka. Itu adalah Xiao Xuan, yang tubuhnya benar-benar transparan dan nafasnya sangat lemah. Dibandingkan dengan yang lain, Xiao Xuan lebih menyadari situasi di lingkungan virtual bawah laut saat ini. Setelah berhari-hari dukungan keras, kekuatan jiwanya telah kewalahan. Dia telah dipaksa untuk mendukung sepanjang waktu.
Tujuannya adalah untuk menunggu Xiao Yan kembali. Tapi sekarang, kekuatan jiwanya jauh dari cukup untuk mempertahankan operasi normal dari lingkungan virtual bawah air. Saya khawatir itu tidak akan lama, keadaan stabil dari lingkungan virtual dasar laut akan benar-benar rusak, dan pada saat itu, Xiao Yan, yang berada di lingkungan virtual dasar laut, akan menjadi lebih berbahaya. Pada saat yang sama, di lingkungan virtual bawah air, Suemian dan Hai berlama-lama menemani satu sama lain. Dengan jubah hitam Xiao Yan dan pil populer, mereka jauh lebih cepat. Mereka tidak berani mengatakan dua kali upaya dengan setengah upaya, tetapi mereka tidak jauh dari pintu keluar lingkungan virtual bawah air. Sepanjang jalan, mereka melihat gunung-gunung bobrok dan tanah di bawahnya. Mereka tidak bisa membantu tetapi menunjukkan pandangan yang tak tertahankan di mata mereka. Tanpa diduga, itu adalah kesalahan mereka bahwa campur tangan manusia laut mereka akan membuat dunia terlihat seperti ini. Di sisi lain, semangat juang Xiao Yan masih secara bertahap pulih di bawah pengaruh pil, dan pada saat yang sama, Xiao Yan juga terus menggunakan kekuatan fisiknya. Telapak kakinya menginjak kehampaan. Kekuatan ledakan yang kuat tiba-tiba memutar kehampaan yang tak terlihat. Ketika kekosongan bengkok di bawah kakinya runtuh karena dia tidak tahan dengan kekuatan yang mengerikan, tubuh Xiao Yan juga melesat ke depan. Namun, hasil dari wabah seperti itu tidak memuaskan. Tidak peduli berapa banyak Xiao Yan meremas kekuatan fisiknya, jarak yang dia tempuh ke depan hampir sama setiap saat. Jarak dia terbang jauh dari menebus daya yang dikonsumsi selama wabah. Hasil dari siklus ini hanya akan memperlambat kecepatan Xiao Yan. Selain itu, sisa masalahnya, tentu saja, adalah Warcraft yang berkeliaran di antara pegunungan dan hutan. Begitu mereka melihat Xiao Yan terbang melintasi langit, mereka tiba-tiba bergegas menuju yang terakhir, dengan perasaan keras menelannya hidup-hidup. Dalam menghadapi orang-orang merepotkan yang tak terhitung jumlahnya ini, Xiao Yan tidak memiliki cara lain kecuali membunuh mereka dengan paksa. Namun, di sisi lain, ini memperburuk konsumsi kekuatan fisik Xiao Yan. Jika terus seperti ini untuk waktu yang lama, saya khawatir Xiao Yan akan jatuh di sini sebelum dia mencapai pintu keluar dari lingkungan virtual bawah air. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh kekosongan bawah air bergetar hebat, dan gunung yang tak terhitung jumlahnya ditumbangkan. Sungai bergolak, gunung-gunung terbalik, dan gunung-gunung serta hutan-hutan hancur. Raungan rasa sakit dan ketakutan bergema terus-menerus di dunia. Kekosongan yang tak terlihat sepertinya diperas oleh beberapa kekuatan, dan Xiao Yan segera merasakan kekuatan tak terlihat datang di bahunya, itu membuat tubuhnya yang berdiri di kehampaan sedikit turun. Hati sedikit berpikir, tubuh baru saja pulih sedikit semangat juang, dan segera memasuki meridian. Tubuh sedikit bergetar, yang menstabilkan bentuk tubuh yang ingin terus menurun. Pada saat yang sama, wajah Xiao Yan menjadi bermartabat dalam sekejap. Melihat ke atas, di atas langit yang jauh, langit yang tak terlihat telah runtuh, dan seluruh dunia secara bertahap tenggelam dalam kegelapan. Kekosongan tak berujung itu seperti terbaliknya air laut, bersumpah untuk menenggelamkan seluruh kehampaan bawah air. Sialan, apakah lingkungan virtual bawah laut mulai runtuh? Begitu wajahnya tenggelam, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk memarahi. Lingkungan virtual di dasar laut mulai runtuh terlebih dahulu, yang menjelaskan bahwa apa yang disebut waktu tersisa untuk hari terakhirnya, saya khawatir itu akan sangat menyusut. Jika dia tidak bisa pergi dari sini sesegera mungkin, bahkan Xiao Yan akan tenggelam dalam kehampaan yang tak berujung ini. Hampir pada saat yang sama, Xiao Xuan di luar lingkungan virtual di dasar laut, karena penipisan kekuatan jiwanya, tubuhnya yang benar-benar transparan perlahan memudar. Akhirnya, seluruh orang berubah menjadi massa cahaya putih susu seukuran kepalan tangan, dan napas tebal aslinya menjadi sunyi. Tidak jauh, ketika Debu Haimo melihat pemandangan ini, wajahnya sedikit berubah dan tubuhnya berbinar. Dia datang ke sisi kelompok cahaya, mengulurkan satu tangan dan membungkusnya dengan kekuatan tak terlihat untuk menghindari terganggu oleh energi dunia luar. Hari pertempuran angkatan laut dengan cepat maju dan melihat bahwa Xiao Xuan berubah menjadi keadaan seperti itu. Di wajah tua yang penuh daging, ekspresinya menjadi semakin cemas. Dia tanpa sadar memiliki keringat dingin yang mengalir di pelipisnya. Sepasang mata yang dalam menatap pintu masuk lingkungan virtual di dasar laut dan tidak berani menjauh sejenak. Tanpa dukungan kekuatan jiwanya, aku khawatir ruang di lingkungan virtual bawah laut mulai runtuh saat ini. Artinya, Xiao Xuan memberitahu Xiao Yan hari itu. Hari terakhir ini,
Aku takut itu bahkan lebih gugup dari yang diharapkan. Sekarang saya hanya bisa berharap bahwa Xiao Yan telah menemukan mereka sejak lama dan sudah berada di saluran masuk dan keluar. Pada saat ini, bahkan Debu Haimo tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bahkan dia cukup terkejut dengan pemandangan saat ini, tetapi dia tidak tahu situasi apa yang akan dihadapi Xiao Yan saat ini. Di lingkungan virtual bawah air, seluruh dunia mulai runtuh, dan Warcraft yang tak terhitung jumlahnya berlarian. Xiao Yan dan ketiga orangnya juga berlari menuju pintu keluar lingkungan virtual bawah laut. Dengan bantuan kemudahan yang diberikan oleh Xiao Yan, Suemian dan Hai berlama-lama akhirnya sampai di pintu keluar lingkungan virtual di dasar laut lebih awal. Ketika mereka datang ke sini, mereka tidak bisa tidak terlihat bahagia di wajah mereka dan memiliki rasa kebahagiaan selama sisa hidup mereka di hati mereka. Namun, ketika mereka datang ke sini, mereka tidak terburu-buru untuk memasuki pintu keluar. Sebaliknya, mereka berhenti dan berbalik untuk melihat ke arah ketika mereka datang, berharap untuk melihat jejak Xiao Yan. Sayangnya, sosok yang terakhir tidak muncul dalam visi mereka untuk waktu yang lama. Melihat bahwa dunia di sekitar mereka mulai runtuh inci demi inci, kedua orang muda itu tidak bisa menahan perasaan takut. Pada saat yang sama, mereka lebih khawatir tentang Xiao Yan. Yang terakhir menghentikan Warcraft yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatannya sendiri, tetapi mereka adalah yang pertama melarikan diri terlepas dari yang terakhir, yang benar-benar membuat mereka merasa bersalah. Saat ini, mereka tidak bisa melihat tubuh Xiao Yan lagi, dan mereka bahkan tidak ingin pergi dari sini. Di lingkungan virtual di dasar laut, mahkota darah memegang tangan giok ramping gadis itu dengan erat, mengerutkan kening ke arah yang akan datang, dan menunggu dengan cemas di dalam hatinya. Boom! Deru langit dan bumi terus berdering, kehampaan yang tak terlihat terdistorsi dengan keras, dan kemudian runtuh. Tiba-tiba, ada guntur hitam, yang tiba-tiba melesat keluar dari kehampaan yang tak berujung. Dengan momentum mengerikan menghancurkan langit dan bumi, itu langsung menghancurkan gunung-gunung besar dan hutan di bawahnya. Warcraft yang tak terhitung jumlahnya mati seketika di bawah bombardir guntur, dan pegunungan dan hutan di sekitarnya telah berubah menjadi lautan api. Seluruh lingkungan virtual bawah laut telah menjadi seperti api penyucian saat ini. Melihat adegan ini, mahkota darah dan Hai yang bersembunyi di belakangnya terkejut. Gadis di belakangnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mahkota darah berkeringat di dahinya dan gemetar di hatinya. Kekuatan guntur itu tak terbayangkan. Begitu guntur menargetkan mereka, mereka bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Saudara Suemian, Tuan Xiao Yan, mengapa dia belum keluar? Di dalam hatinya, gadis itu meraih sudut mahkota darah yang mengenakan jubah hitam dan berkata dengan ketakutan. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Kekuatan Tuan Xiao Yan adalah yang paling kuat di antara semua petarung kuat yang pernah kulihat. Jika kita menunggu, dia akan keluar. Mahkota darah menggigit giginya dan melihat sebagian tanah yang runtuh di bawah. Hatinya tidak bisa membantu tenggelam. Jika Xiao Yan tidak keluar lagi, apapun yang terjadi, mereka harus memasuki pintu keluar lingkungan virtual di dasar laut. Dalam 1/4 jam, jika Tuan Xiao Yan belum keluar, maka kita hanya bisa pergi dari sini dulu. Menepuk bahu gadis itu, dan mahkota darah itu menghiburnya. Yang terakhir mendengar pidato itu dan mengangguk patuh, menekan rasa takut di hatinya dan menunggu dengan sabar. Pada saat yang sama, di kedalaman lingkungan virtual di bawah laut, Xiao Yanzeng meremas tubuhnya yang lelah dengan bantuan semangat juang, dengan paksa mengeluarkan kekuatan ototnya dan menembak ke depan lagi dan lagi. Keringat terus mengucur. Saat membasahi pakaian Xiao Yan, lebih banyak lagi yang jatuh ke jurang tak berujung di bawah. Bumi yang tak terbatas sudah runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan di depan Xiao Yan, di mana dia memasuki mata, bumi runtuh. Dalam kehampaan tak berujung yang gelap, guntur terus berjatuhan, membunuh Warcraft yang berlarian tanpa ampun. Sepertinya membersihkan dunia yang tercemar oleh dunia luar. Perubahan aturan, lingkungan virtual dasar laut ini, tidak lagi diperlukan. Hanya masalah waktu untuk runtuh dan menghilang sepenuhnya. Melihat apa yang terjadi di depannya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencangkan hatinya, menggigit giginya, mengumpulkan kekuatannya lagi, menggerakkan tubuhnya dengan penuh semangat, dan ingin bergegas ke depan. Tetapi pada saat ini, dalam kehampaan yang tak berujung, guntur mengerikan yang mengerikan tiba-tiba jatuh di kepala Xiao Yan. Brengsek,
Begitu wajahnya berubah, Xiao Yanfen mencoba yang terbaik untuk memobilisasi semangat juang yang baru saja pulih di tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan kecil yang baru saja berkumpul di sekujur tubuhnya juga pecah pada saat ini. Tubuhnya miring dan dengan cepat menghindar ke satu sisi. Boom! Guntur datang ke dunia dan jatuh dengan keras ke tubuh Xiao Yan. Kekuatan penghancur yang mengerikan menyebar darinya. Anda bahkan dapat melihat dengan jelas bahwa bahkan kekosongan tak berujung yang runtuh pun terdistorsi dengan keras. Akhirnya, Xiao Yan melewati tepi guntur dengan cara yang sangat beruntung, dan guntur yang tak tertandingi itu tenggelam dalam kehampaan yang tak berujung. Namun, kekuatan guntur mengerikan yang terkandung dalam guntur masih mengalir ke tubuh Xiao Yan, dengan cepat di anggota badan dan tulangnya. Dan tiba-tiba, semburan perasaan renyah dan mati rasa segera menyebar ke pikiran Xiao Yan, dan seluruh tubuh seseorang juga jatuh tak terkendali. Ledakan. Ketika dia meleset, guntur sepertinya tidak mau menyerang lagi, tapi kali ini, tubuh Xiao Yan benar-benar di luar kendali. Dia hanya bisa menyaksikan guntur menghantam tubuhnya. Sialan, pindah, pindah, tubuh yang lelah tak terkendali. Xiao Yan berteriak liar di benaknya. Guntur yang mengerikan jatuh dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu hanya satu kaki jauhnya dari tubuh yang terakhir. Pada jarak ini, di hadapan guntur yang begitu mengerikan, bahkan seorang kaisar yang bertarung dengan bintang 9 biasa takut sulit untuk dihindari, belum lagi Xiao Yan, yang kelelahan saat ini. Kemudian saat berikutnya, guntur yang penuh dengan kekuatan penghancur datang ke mata Xiao Yan. Itu hanya 1 inci dari tubuh yang terakhir. Dalam beberapa saat, rambut Xiao Yan berdiri. Kekuatan guntur telah mengalir ke tubuh Xiao Yan melalui kehampaan yang tak terlihat dan mengalir ke otot dan tulangnya. Perasaan geli langsung datang. Boom! Guntur datang ke dunia, dengan ganas melewati kehampaan dan menghilang ke dalam kehampaan yang tak berujung lagi. Tubuh Xiao Yan ajaib dan lolos dari pukulan fatal ini lagi. Di atas kehampaan, Xiao Yan menatap dengan getir pada guntur mengerikan yang tidak memasuki kehampaan tak berujung. Dia tidak bisa menahan perasaan bahagia. Dia tidak menyangka bahwa dia bisa diberkati dalam situasi seperti itu. Dia menyeringai, tetapi dia tidak tahu apakah itu rasa sakit di tubuhnya atau kegembiraan di hatinya. Kemudian matanya berbalik dan jatuh pada dirinya sendiri. Melihat bahunya, gumpalan guntur kecil keluar dari bawah ototnya, dan kemudian menghilang. Namun, yang benar-benar membuat Xiao Yan senang adalah bayangan virtual biru pucat Wei yang berlari di belakangnya saat ini. Dengan bantuan stimulasi kekuatan guntur itu, Xiao Yan merangsang kekuatan potensial terakhir di tubuhnya. Tanpa diduga, dengan seluruh kekuatannya, Xiao Yan secara tidak sengaja memadatkan gambar virtual biru di belakangnya saat ini, yang merupakan keputusan ketiga dari 4 orang suci, keputusan gambar sayap. Itu juga kohesi dari keputusan sayap gajah bahwa Xiao Yan baru saja menghindari guntur. Merasakan kekuatan lemah di tubuhnya, Xiao Yan tidak bisa menahan napas panjang, mengangkat matanya, melihat guntur yang mengumpulkan kekuatan lagi dan tiba-tiba jatuh di ketinggian kekosongan, tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan tubuhnya gemetar. Dengan bantuan gambar sayap, bentuk tubuhnya menghilang seketika, dan guntur yang mengikutinya juga terbang ke udara lagi. Adapun Xiao Yan, dia tidak berhenti sama sekali. Dia meninggalkan daerah ini jauh sebelum kekuatannya hilang lagi. Pada saat yang sama, mahkota darah dan Hai yang tinggal di pintu keluar lingkungan virtual bawah air juga menghela nafas berat, membenarkan bahwa Xiao Yan belum keluar. Kemudian mereka perlahan berbalik dan mengangkat kaki mereka ke saluran setelah sedikit ragu. Di luar lingkungan virtual bawah laut, Hari Pertempuran Laut dan Bitian Jiao berdiri bersama di depan pintu masuk lingkungan virtual bawah laut, menunggu dengan cemas. Keringat seukuran kacang terus menetes, dan hati mereka hampir menyebutkan tenggorokan mereka. Sedikit demi sedikit di masa lalu, semua orang yang hadir tahu bahwa sulit untuk melestarikan lingkungan virtual di dasar laut. Saya khawatir itu hampir runtuh total dari lingkungan virtual di dasar laut, tetapi 2 keluarga dan Xiao Yan, yang pergi untuk menyelamatkan orang, tidak keluar, yang membuat semua orang hadir, keringat diam-diam untuk 3 orang. Debu Haimo menatap pintu masuk lingkungan virtual di dasar laut. Meskipun wajahnya masih tenang, hatinya juga sangat gugup. Bahkan jika dia memiliki kepercayaan tak terbatas pada Xiao Yan, dia tidak berani memastikan apakah yang terakhir benar-benar bisa keluar saat ini. Berdengung, berdengung. Tiba-tiba,
Ada cahaya yang bergetar dan berkedip di pintu masuk lingkungan virtual bawah laut yang awalnya tenang. Kemudian, dua sosok berjubah hitam muncul bersamaan. Sesaat, mata kedua orang yang tadi menatap pintu masuk itu langsung tertuju pada kedua orang itu. Dengan pencapaian mereka yang kuat, mereka mengenali identitas mereka dalam sekejap. Masih tertinggal, mahkota darah. Kedua orang itu berbicara serempak, dan tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang ekstasi dalam suara mereka. Untuk sesaat, batu besar yang tergantung di hati mereka akhirnya mendarat. Mereka berangkat bersama-sama, bergegas ke depan dan memegang satu orang erat-erat di lengan mereka. Pada saat yang sama, kedua orang tua juga dengan jelas melihat telapak tangan pria dan wanita itu saling berpegangan erat. Tidak ada waktu untuk merawat mereka, kedua pria itu hanya peduli dengan suasana gembira mereka. Mata mereka dipenuhi air mata dan hampir berguling. Kedua pemuda itu juga terkejut dengan tindakan kedua orang tua itu. Segera, ketika mereka pulih, gadis itu melihatnya. Baru kemudian dia menghela nafas lega dan datang ke pria parubaya berambut biru di belakang hari pertempuran laut, ayahnya. Sebagai seorang ayah, perasaan yang terakhir untuk putrinya secara alami tidak kurang dari kakeknya. Namun, sebagai kepala keluarga, ia harus fokus pada kelompok etnis. Di hadapan masyarakat, ia harus selalu menjaga martabatnya. Sampai sekarang, ketika dia melihat bahwa putrinya baik-baik saja, sang ayah tidak bisa membantu tetapi matanya memerah. Tidak lama kemudian Hai Zantian dan Bitian Jiao melepaskan anak itu di pelukan mereka, tetapi mereka masih menatap pemuda itu dan gadis-gadis dengan senyuman. Pada saat ini, Debu Haimo di satu sisi melangkah maju, menatap Suemian dan bertanya. Bagaimana dengan Xiao Yan? Bukankah dia seharusnya bersamamu? Melihat jubah hitam yang mereka kenakan, Haimo Chen segera tahu bahwa Xiao Yan telah berjalan bersama mereka, tetapi pada saat ini, Suemian dan Hai berlama-lama berhasil melarikan diri dari lingkungan virtual di dasar laut, tetapi Xiao Yan menghilang, yang tidak bisa membantu tetapi memperburuk kekhawatiran di hati Haimo Chen. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang yang hadir segera pulih. Memang, mereka senang dengan kembalinya mahkota darah dan Hai berlama-lama, tetapi mereka tampaknya lupa bahwa Xiao Yan, yang memasuki lingkungan virtual bawah air dan pergi untuk menyelamatkan mereka, tidak tahu apa-apa tentang yang terakhir saat ini. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah bahwa Xiao Yan masih berada di lingkungan virtual bawah air, dan situasinya pasti tidak baik. Mendengar kata-kata Haimo Chen, wajah Suemian dan pemanggil yang baru saja menunjukkan kegembiraan karena lolos dari dilema segera menjadi gelap kembali. Seorang pria dan seorang wanita semuanya dikubur dengan kepala mereka, dan wajah mereka tampak sangat serius. Kemudian, Suemian menemukan mereka di lingkungan virtual di dasar laut, termasuk Xiao Yan, untuk melawan Warcraft untuk mereka, menjelaskan semuanya secara rinci. Mendengar kata-kata mahkota darah, wajah beberapa orang yang hadir sedikit berubah. Mereka tergerak oleh apa yang telah dilakukan Xiao Yan. Pada saat yang sama, mereka khawatir tentang situasi yang terakhir saat ini. Bocah itu, dia tidak akan punya masalah. Hai Zantian ragu-ragu untuk mengalihkan pandangannya ke Debu Haimo. Sambil meludahkan kata-katanya, wajahnya juga menunjukkan sedikit rasa bersalah. Bagaimanapun, Xiao Yan masih karena dia. Jika tidak, Xiao Yan tidak akan menghadapi bahaya ini. Aduh, bahkan aku tidak yakin sekarang. Aku hanya berharap dia bisa menyelamatkan hari ini. Dia telah datang sejauh ini. Kali ini, aku tidak ingin dia jatuh seperti ini. Dengan napas panjang, bahkan Debu Haimo entah kenapa terasa sedikit tak berdaya. Langit pertempuran laut tidak bisa berkata-kata. Batu besar yang baru saja jatuh di jantung beberapa saat yang lalu sekarang menggantung tinggi di tempat yang tak terlihat. Pada saat yang sama, suasana di lapangan entah kenapa menjadi bermartabat lagi, bahkan lebih berat dari sebelumnya. Mahkota darah datang ke sisi gadis itu, dan mereka saling memandang dengan tatapan khawatir di mata mereka. Gadis itu sedikit mengernyit, dan tangan gioknya yang ramping meraih sudut jubah hitam. Mereka menatap pintu masuk lingkungan virtual di dasar laut dan menunggu dengan penuh perhatian. Ledakan. Tiba-tiba, pintu masuk lingkungan virtual bawah air tiba-tiba bergetar, raungan besar terus menyebar di dasar laut, dan isapan besar mengalir keluar dari pintu masuk. Untungnya, air laut generasi ini dikosongkan secara paksa oleh hari pertempuran laut, membuat tempat di mana semua orang berada menjadi ruang terbuka yang besar. Oleh karena itu, tidak ada air laut yang mengalir ke lingkungan virtual bawah laut.
Namun, perubahan mendadak di lingkungan virtual di dasar laut tiba-tiba mengubah wajah orang-orang yang hadir, terutama debu Haimo dan hari pertempuran laut. Telapak kedua tangan yang tersembunyi di balik lengan baju dan jubah mereka segera mengepal, dan keringat dingin segera keluar dari dahi mereka, bahkan hati mereka bergetar. Xiao Yan, kamu harus keluar. Mata Haimo Chen menyipit dan menatap pintu masuk lingkungan virtual di dasar laut. Dia menekan suasana hatinya dan menunggu dengan cemas. Pada saat yang sama, setelah persaingan yang sulit di lingkungan virtual dasar laut, Xiao Yan akhirnya memasuki pintu keluar dari lingkungan virtual dasar laut, tetapi hampir pada saat yang sama, seluruh lingkungan virtual dasar laut telah benar-benar runtuh. Pintu keluar dari lingkungan virtual dasar laut juga runtuh dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dia akan mengejar Xiao Yan di depannya. Setelah bagian itu benar-benar runtuh sebelum Xiao Yan keluar, yang terakhir tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan jatuh ke dalam kehampaan yang tak berujung ini. Akhir tidak akan dapat diprediksi. Segera, di ujung garis pandang di depan Xiao Yan, Anda dapat melihat tirai cahaya biru, yang merupakan pintu keluar dari lingkungan virtual di dasar laut. Selama Anda melewati sana, apa yang terjadi di belakang tidak ada hubungannya dengan Xiao Yan. Namun, saat ini, saluran di depan Xiao Yan tiba-tiba mulai runtuh. Pada saat yang sama, itu masih tirai tipis di ujung garis pandang, dan cahaya di atasnya juga secara bertahap meredup. Kemudian, pintu keluar sebesar itu menyusut dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah menghilang sepenuhnya, Xiao Yan tidak akan pernah bisa pergi dari sini lagi. Di luar, sekelompok orang di debu Haimo melihat pintu masuk yang menyusut dan menghilang dengan cepat ke lingkungan virtual di dasar laut, dan emosi mereka menjadi lebih kuat. Semua orang cemas seperti semut di panci panas. Sambil menantikannya, mereka mau tidak mau menunjukkan ekspresi kesepian di wajah mereka. Sampai pintu masuk lingkungan virtual bawah air berubah menjadi lubang seukuran telapak tangan, dan kemudian pada saat menghilang sepenuhnya, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak menundukkan kepala, dan harapan terakhir di hati mereka benar-benar musnah. Namun, hampir pada saat yang sama, jubah hitam di Suemian dan jubah hitam yang dipegang oleh Hai tidak terlihat dan menghilang dengan tenang, di luar lingkungan virtual di dasar laut. Kerumunan melihat pintu masuk menghilang sepenuhnya, dan satu-satunya harapan di hati mereka benar-benar hancur. Mereka menghela nafas dan dipenuhi dengan kesedihan. Tanpa diduga, meskipun Xiao Yan menyelamatkan semua generasi muda dari klan Hai, dia akhirnya akan mengejar hidupnya sendiri. Setelah Xiao Xuan bangun setelah itu, aku khawatir kedua klan Hai tidak bisa menjelaskan padanya. Pada saat ini, debu Haimo masih tidak mau menatap tempat di mana lingkungan virtual di dasar laut menghilang. Dia tidak percaya bahwa dia akan mati seperti ini melalui Xiao Yan. Dia tidak akan pernah percaya. Berdengung. Namun, saat ini, setelah lingkungan virtual di dasar laut menghilang, di tempat awalnya berdiri, titik cahaya gelap tiba-tiba muncul dan meluas dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu telah berubah menjadi tenda hitam besar dengan ketinggian satu orang. Melihat tenda hitam, wajah debu Haimo tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, beberapa orang di sekitarnya juga menemukan perubahan mendadak di lapangan. Mata beberapa orang segera membuang muka. Kemudian, sosok yang penuh rasa malu tiba-tiba bergegas keluar dari tenda hitam. Setelah mengguncang tubuhnya beberapa kali, dia stabil dalam kehampaan. Dia mengangkat kepalanya. Pada pandangan pertama, dia tercengang dan menatap kerumunannya sambil menyeringai. Untungnya, aku kembali. Begitu suara itu jatuh, tubuhnya tiba-tiba melunak, dan dia ingin jatuh dari kehampaan. Namun, mata langit pertempuran laut cepat dan tangannya cepat. Dia dengan cepat melesat ke depan untuk menangkap orang. Setelah penjelajahan cepat, dia berbalik dan mengangguk ke debu Haimo dengan wajah khawatir, berkata, "Tidak apa-apa, dia hanya pingsan karena dia terlalu lemah." Pada saat yang sama, semua orang yang hadir juga menunjukkan senyum lega di wajah mereka. Mahkota darah tersenyum pada Hai yang berlama-lama dan memegang tangan giok gadis itu yang lemah dan tanpa tulang di telapak tangannya. Di satu sisi, ayah mereka memperhatikan pemandangan itu, tetapi mereka saling memandang, tersenyum dan mengangguk tanpa banyak bicara. Ketika Xiao Yan bangun lagi, dia mendapati dirinya berada di kamar tidur. Dia bangkit dan melihat, ada dekorasi unik di laut di mana-mana di kamar tidur. Ada terumbu laut dan karang di mana-mana,
bahkan semua perabotannya. Tidak ada orang lain di ruangan itu, dan lingkungannya sangat sunyi. Ketika Xiaoyan menyebarkan kekuatan jiwanya keluar, area besar dari pemandangan arsitektur aneh segera muncul di benaknya. Pada saat yang sama, dia juga menyadari bahwa dia berada di laut dalam saat ini. Daerah di mana Xiaoyan sekarang berbeda dari tempat lain. Meskipun laut dalam, itu adalah area lain yang terbuka. Itu tidak tertutup oleh air laut, tetapi seperti tanah manusia. Melalui beberapa bangunan tengara, tidak sulit untuk melihat bahwa Xiaoyan sekarang berada di antara hiu laut, dan lokasinya, tampaknya dekat dengan pusat seluruh kelompok etnis. Ketika kekuatan jiwanya menyebar keluar, ia juga dikejutkan oleh kekuatan besar kelompok etnis laut. Di dunia bawah laut yang luas ini, bangunan tanpa batas menyebar ke segala arah. Dengan kekuatan jiwa Xiaoyan, kita tidak bisa melihat ujung bangunan. Bisa dibayangkan juga bahwa keluarga hiu laut sangat besar. Anda bisa melihatnya dari dalam. Ketika kembali ke kesadaran, Xiaoyan juga menemukan bahwa semangat juang di tubuhnya telah benar-benar pulih, dan bahkan beberapa luka di tubuhnya telah menghilang. Saat ini, kondisi Xiaoyan telah pulih ke puncak. Merasakan kekuatan yang memenuhi tubuhnya, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Lebih baik merasa kuat, mengingat apa yang dia temui di lingkungan virtual di dasar laut sebelumnya, perasaan lemah di sekujur tubuhnya dari dalam hingga luar benar-benar membuat orang merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Pada akhirnya, jika dia tidak melakukan yang terbaik untuk menyingkat jalan kekosongan, untuk melarikan diri dari kematian, saya khawatir Xiaoyan saat ini, telah lama ditelan oleh kegelapan tanpa batas. Mengambil kembali pikirannya, Xiaoyan tiba-tiba berpikir. Kemudian, gambar virtual biru muda dengan cepat muncul dari belakang. Untungnya, dengan kendali Xiaoyan, itu tidak menyentuh atap. Kalau tidak, kamar tidur ini mungkin dihancurkan oleh Xiaoyan. Ambil napas dan lihat kembali gambar virtual biru pucat yang kental di belakangnya. Senyum tidak bisa tidak muncul di sudut mulut Xiaoyan. Keputusan ketiga dari keputusan sayap gajah dan keputusan gambar 4 orang suci. Jika Anda bisa mengolahnya, Anda juga bisa mencoba menyingkat keputusan terakhir, keputusan gajah raksasa. Pada awalnya, menurut pernyataan tekad gambar 4 orang suci, jika kita dapat mengintegrasikan keempat keputusan ini dan menggunakan kekuatan gajah raksasa, bahkan sebanding dengan keterampilan bertarung tingkat Italia, bahkan Xiaoyan harus digerakkan oleh godaan ini. Tentu saja, masih jauh dari langkah itu sekarang. Jangan katakan kapan kita bisa menyingkat keputusan gajah raksasa, yaitu memberikan permainan penuh pada kekuatan keterampilan bertarung tingkat Italia. Dengan Xiaoyan hari ini, jauh dari mampu melakukannya. Namun, itu juga memberikan kekuatan pendorong tertentu untuk Xiaoyan dengan cara tertentu. Setelah sedikit meditasi, bayangan virtual di belakangnya menyebar. Melihat ke dalam, dia datang ke pikirannya. Saat ini, sekelompok cahaya energi biru perlahan melayang di benak Xiaoyan, dan ini adalah bagian dari formula pembakaran yang diberikan kepadanya oleh debu Haimo. Sekarang, Xiaoyan berencana untuk mengambil kesempatan ini untuk memperbaikinya. Ini dapat dianggap sebagai pemecahan kekhawatiran di hati saya. Ketika saya berpikir untuk melakukannya, api aneh di topan di tubuh saya segera melonjak dan dengan cepat mengalir ke pikiran saya. Di bawah kendali Xiaoyan, itu berubah menjadi tripod obat api dan dengan cepat membungkus cahaya energi biru di depanku. Segera, itu mulai disempurnakan tanpa ragu-ragu. Proses pemurnian jauh lebih sederhana dan lebih cepat. Dengan kultivasi Xiaoyan hari ini, hampir tidak ada kesulitan dalam memperbaiki fragmen formula yang terbakar. Namun, dalam waktu sekitar 1 jam, fragmen formula pembakaran berhasil disempurnakan, dan hampir pada saat yang sama, keterampilan formula pembakaran di tubuh Xiaoyan juga berjalan tanpa sadar. Pada saat itu, hisapan sengit mengalir keluar dari tubuh Xiaoyan. Energi di seluruh kamar tidur dan dunia luar ditarik karena hisapan khusus ini dan berkumpul tanpa sadar menuju Xiaoyan. Merasakan energi abnormal di udara di sekitarnya, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Tampaknya penyempurnaan formula pembakaran juga menarik napas di tubuhnya. Mungkin dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menembus bintang 8 Doudi sekaligus. Dengan pemikiran ini, Xiaoyan segera menyeringai, dengan cepat duduk, memasuki kondisi kultivasi, dan mulai berkonsentrasi untuk menyerap dan menyempurnakan energi surga dan bumi. Yah, apa yang terjadi?
Kecelakaan yang tiba-tiba itu juga segera memperingatkan orang-orang Hai yang berpatroli di dekatnya. Segera, banyak orang berkumpul dari segala arah menuju tempat Xiaoyan. Namun, begitu mereka muncul di atas kamar Xiaoyan, keempat bayangan itu tiba-tiba muncul dari udara tipis seperti hantu, dan melambai untuk menghentikan para prajurit Hai yang ingin maju untuk menyelidiki. Melihat ini, mereka dengan hormat memberi hormat kepada keempat orang itu. Kemudian, dengan mata curiga, mereka mundur lagi. Di tengah udara, langit pertempuran laut memandang debu Haimo di satu sisi. Yang terakhir tersenyum dan berkata, sepertinya dia telah menyempurnakan bagian dari skill Jue yang terbakar itu, dan melihat posturnya sekarang, dia seharusnya ingin mengambil kesempatan untuk menerobos. Di satu sisi, kepala keluarga Bitian Jiao dan Haisa tidak bisa menahan alisnya ketika dia mendengar pidato itu. Dia mengingat kekuatan tempur mengerikan yang ditunjukkan Xiao Yan di depan mereka sebelumnya. Ketika dia adalah kaisar pertempuran bintang 7, dia dapat dengan mudah menekan yang kuat di periode selanjutnya dari kaisar pertempuran bintang 9. Jika tingkat kultivasi yang terakhir ditingkatkan lebih lanjut, betapa mengerikannya kekuatan tempurnya. Dengan pemikiran ini, Rao tidak bisa menahan nafas sebagai dua pria. Pada saat yang sama, bantuannya untuk Xiao Yan juga meningkat pesat. Rahmat menyelamatkan nyawa dapat membuat mereka sopan kepada Xiao Yan, tetapi jika itu terkait dengan potensi masa depan yang terakhir, mereka harus diperlakukan dengan serius. Dalam kehampaan, kepala keluarga Hiu Laut segera mengalihkan pandangannya ke hari pertempuran laut di depannya dan dengan cepat berkata dengan hormat. Ayah, saya sarankan agar saya segera mengirim pesan ke keluarga Hiu Laut. Sejak saat itu, saya akan memperlakukan Tuan Xiao Yan sebagai VIP. Di satu sisi, ketika dia mendengar pidato itu, dia langsung mengangkat alisnya. Memang, bantuan sederhana tidak bisa memenangkan hati orang-orang. Hanya tindakan paling praktis yang merupakan cara paling efektif untuk memenangkan hati mereka. Namun, begitu suara yang sekarang mencapai telinga laut dan langit, yang terakhir memutar mulutnya dan berkata dengan suara yang dalam. Ketika Anda memikirkan langkah ini, seluruh keluarga laut telah mengetahui sebelumnya. Petik 2. Saya sudah memberitahu para tetua dari dua keluarga Dahai untuk mengirim pesanan. Mulai hari ini, Xiao Yan telah menjadi penatua gelar bersama dari dua keluarga Dahai. Kecuali untuk patriark dan penatua yang bertanggung jawab, semua orang harus memberi hormat ketika mereka bertemu. Apalagi yang kamu katakan tentang VIP, Hai Xiao. Kamu meremehkannya. Sebuah suara rendah langsung membuat Tsunami menundukkan kepalanya karena malu. Pada saat yang sama, bahkan Bitian Jiao di satu sisi tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Tak disangka, komando hari pertempuran laut telah disampaikan kepada dua suku Dahai. Itu adalah pemimpin klannya yang tidak tahu sampai sekarang. Kemudian, keempat orang itu terdiam. Di bawah kepemimpinan Debu Haimo, mereka mendarat di halaman tempat Xiao Yan berada di bawah. Beberapa orang duduk di halaman dan menunggu Xiao Yan dengan tenang. Segera setelah itu, para pemuda dan pemudi Suemian dan Hai juga mengikuti. Dalam sekejap mata, itu 3 hari kemudian. Di kamar tidur, Xiao Yan menutup matanya selama 3 hari dan perlahan membukanya saat ini. Pada saat matanya terbuka, mata gelap itu melintas ketika mereka netral. Pada saat yang sama, napas di tubuh Xiao Yan juga benar-benar stabil. Setelah menarik napas panjang, Xiao Yan dengan hati-hati merasakan kekuatan tubuhnya beberapa kali lebih kuat dari 3 hari yang lalu. Dia tidak bisa menahan senyum. Terobosan ini semulus jalur alami, dari pengoperasian keterampilan, hingga penyerapan dan pemurnian energi langit dan bumi, perluasan ruang siklon, dan peningkatan kualitas keseluruhannya, semua aspek sangat mulus, dan ini juga karena pertempuran terus-menerus Xiao Yan, konsumsi terus-menerus dari dirinya sendiri dan akumulasi kekuatan dalam beberapa bulan terakhir. Benar saja, bertarung adalah cara terbaik untuk meningkatkan kecepatan kultivasi. Setelah kembali ke pikirannya, Xiao Yan bangkit dan mandi sedikit, lalu berjalan keluar dari pintu. Saat ini, di halaman di luar pintu, beberapa sosok berdiri terpisah. Duduk di meja batu di halaman, mereka memperhatikan bahwa Xiao Yan keluar, dan pemandangan beberapa orang yang hadir juga terlempar. Melihat orang-orang di depannya, bentuk tubuh Xiao Yan yang baru saja keluar pintu mau tidak mau sedikit mandek.
Dia memandang orang-orang ini di depannya dengan sedikit kekhawatiran. Setelah waktu yang lama, Xiao Yan terbatuk 2 kali, bergegas keluar dan memeluk beberapa orang dengan hormat, berkata, "Saya telah membuat beberapa pendahulu menunggu." "Hahaha, tidak ada yang perlu ditunggu. Kami ingin melihat bagaimana kesehatanmu, tapi kami baru saja melihatmu menerobos. Bagaimanapun, itu membosankan, jadi kami hanya duduk di sini menunggumu." Beberapa orang bangkit dan datang ke Xiao Yan, saling memandang, dan kemudian hari pertempuran laut tertawa acuh tak acuh. Orang-orang di sekitarnya juga mengangguk sambil tersenyum. Segera, Haimo Chen tersenyum dan bertanya, "Bagaimana dengan memperbaiki fragmen formula yang terbakar? Sekarang kultivasi juga telah menembus." "Yah, itu telah menembus 8 bintang. Ini adalah kegembiraan yang tak terduga." Begitu dia mengatakan ini, tidak ada yang terkejut dengan 4 orang kuat dari keluarga laut, seperti Debu Haimo, tetapi mahkota darah dan Hai tertinggal di belakang mereka. Ekspresi wajah pria dan wanita itu langsung menjadi sangat terkejut, terutama mahkota darah. Dia menatap Xiao Yan dengan wajah tercengang dan matanya penuh dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. "Xiao Yan, penatua Xiao Yan, kamu bilang kamu menembus 8 bintang. Bagaimana ini mungkin? Kamu mengalahkan begitu banyak Warcraft dari tingkat kaisar yang bertarung sendirian dengan kekuatan 1 orang di lingkungan virtual di dasar laut, tetapi bagaimana kultivasi Anda hanya kaisar 8 bintang yang bertarung?" Mahkota darah bukan hanya ide di hatinya, tetapi juga di seluruh keluarga laut. Akan ada banyak orang dengan ide-ide seperti itu. Tidak ada yang bisa percaya bahwa kaisar yang bertarung dengan bintang 7 dapat meledakkan kekuatan yang bahkan takut untuk dihindari oleh kaisar yang bertarung dengan bintang 9. Sayangnya, ketika kisah kekalahan Xiao Yan di Yuanfu menyebar, suara skeptisisme di antara seluruh keluarga Hai berangsur-angsur mereda. Apalagi setelah keluarga Hai tingkat tinggi diam-diam menerima terjadinya kejadian ini, semua generasi muda keluarga Hai tidak lagi ragu. Namun, mahkota darah dan Hai berlama-lama, yang baru saja melarikan diri dari lingkungan virtual di dasar laut, tidak tahu apa-apa tentang ini, tetapi mereka tahu betul bahwa Xiao Yan di depan mereka memiliki kekuatan tempur yang sangat mengerikan. Menurut evaluasi mereka, kekuatan Xiao Yan jelas merupakan orang pertama di bawah lingkungan sumber. Namun, apa yang tidak pernah mereka duga adalah kultivasi Xiao Yan yang sebenarnya, bahkan kaisar pertarungan bintang 9 tidak. "Hehe, saya khawatir ini cerita yang panjang, tapi, Kakak Suemian, mengapa Anda memanggil saya seorang penatua?" Dengan senyum tipis, Xiao Yan tidak banyak bicara tentang topik ini. Begitu suaranya berubah, dia memperhatikan detail dalam kata-kata yang baru saja diucapkan oleh mahkota darah. "Hehe, biarkan aku memberitahumu ini." Kemudian, Haimo Chen menjelaskan alasannya kepada Xiao Yan sambil tersenyum. Setelah mendengar pidato dan memikirkannya di dalam hatinya, dia segera mengerti maksud dari hari pertempuran laut. Sementara dia merasa lucu tentang hal itu, Xiao Yan juga menerimanya dengan senyum bersyukur. Lelucon, sesepuh gabungan 2 etnis Dahai itu mengatakan bahwa mereka tidak tergerak. "Ini salah. Jadilah orang lain saja. Jangan katakan bahwa dia adalah seorang kaisar yang bertarung. Saya khawatir dia adalah yang terkuat di wilayah Yuanwang." Kemudian, Xiao Yan sepertinya memikirkan sesuatu. Begitu dia mengangkat alisnya, dia dengan cepat melihat Debu Haimo, mengerutkan kening dan bertanya, "Penatua, saya tidak tahu bagaimana leluhur yang lebih muda sekarang." Melihat ekspresi khawatir Xiao Yan, Haimo Chen tersenyum dan berkata, "Nenek moyangmu, untuk mendukung lingkungan virtual di dasar laut, akhirnya kehabisan kekuatan jiwanya dan untuk sementara tertidur lelap." Begitu dia mengatakan ini, wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah, tapi kemudian Debu Haimo terus berbicara. "Tapi untungnya, dengan sumber daya keluarga laut yang sangat besar, saya memilih beberapa herbal untuknya yang dapat membantu memulihkan kekuatan jiwanya. Setelah disempurnakan, dia sekarang perlahan menyerapnya. Saya yakin dia akan segera bangun. Saya takut Anda akan terkejut dengan proses pemulihan kekuatan jiwanya." Sementara Haimo Chen mengatakan ini, dia juga memberi Xiao Yan cincin putih susu. Sumber jiwa Xiao Xuan ada di dalamnya. Ketika Tsunami dan Bitian Jiao mendengar kata-kata Haimo Chen, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak merokok. Itu alami. Untuk memulihkan kekuatan jiwa Xiao Xuan, Debu Haimo dengan tidak sopan mencari semua tumbuhan yang membantu kekuatan jiwa kedua keluarga Dahai.
Beberapa di antaranya unik, bahkan mereka enggan untuk menyerah. Tanpa diduga, harganya murah sekarang, Xiao Xuan. Mendengar kata-kata Haimo Chen, dia menjelajahi situasi di cincinnya dan merasakan kekuatan jiwa besar yang tak tertandingi. Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan terkejut. Ditambah dengan ekspresi menyakitkan dari dua patriark, dia tiba-tiba menyadari bahwa Haimo Chen merampok seluruh Haizu untuknya. Dengan pemikiran ini, Rao mau tidak mau menelan seteguk air liur dengan sifat Xiao Yan. Sepertinya dia takut kedua orang itu akan menyelesaikan akun dengannya di masa depan. Namun, Haimo Chen dan Hai Zantian tampak acuh tak acuh. Ketika Xiao Yan mengambil kembali pikirannya, Haimo Chen sedikit ragu, lalu tersenyum dan jatuh padanya lagi, tersenyum. Anak kecil, karena nenek moyangmu baik-baik saja sekarang, kamu mendapat kegembiraan lain yang tak terduga. Bagaimana dengan ini? Hal-hal baik menjadi semakin banyak. Aku akan memberimu kejutan lagi. Saat dia berbicara, debu Haimo merentangkan telapak tangannya. Di mata penasaran Xiao Yan, nyala api biru tua tiba-tiba naik. Ini adalah api hati laut. Api hati laut. Melihat api biru naik di tangan debu Haimo saat ini, tatapan Xiao Yan tiba-tiba membeku, dan dia tidak bisa menahan tangis di mulutnya. Ketika dia datang ke Laut Utara, tujuan utamanya adalah untuk nyala api Haixin. Sekarang, tanpa diduga, debu Haimo mengambil inisiatif untuk mengirim api Haixin kepadanya sebelum dia bisa berbicara. Hehe, cepat atau lambat aku akan memberikannya padamu. Aku tidak akan mendapat banyak masalah. Aku sudah tinggal di Beihai selama 1000 tahun. Aku benar-benar tidak ingin pergi dari sini. Lautan ini rezeki saya. Seperti yang Anda katakan, saya benar-benar tidak bisa melepaskan perguruan tinggi Beihai. Karena itu, saya akan memberi Anda api hati laut sebelum Anda pergi. Mendengarkan kata-kata Haimo Chen, beberapa orang di dekatnya tiba-tiba saling memandang. Akhirnya, kedua patriark melihat hari pertempuran laut bersama. Mereka sangat jelas tentang hubungan antara dua orang di depan mereka. Sulit bagi yang terakhir untuk menerima kepergian Haimo Chen, tapi itu semua seperti yang Haimo Chen jelaskan kepadanya, Ben adalah tugasnya. Hidup perlu menghadapi banyak perpisahan, tetapi maknanya berbeda. Mendengar kata-kata Haimo Chen, Xiao Yan juga terdiam sejenak. Jika dia bisa mendapatkan Haixin Yan, hatinya secara alami akan bahagia. Namun, pada saat yang sama, dia harus merasakan penyesalan dan penyesalan yang mendalam atas persahabatan antara dua orang tua itu. Jika bukan karena penampilannya, dua orang tua di depannya akan bisa menemaninya seperti biasa. Oh, well, itu bukan masalah besar. Aku sudah mengambil keputusan. Anak kecil, kamu harus membuat beberapa persiapan sebelum api pemurnian dalam periode waktu ini. Aku tahu jika kamu diizinkan untuk perbaiki segera, kamu tidak bisa memulai dengan terburu-buru. Kalau begitu cari tempat pemurnian di dasar laut dulu. Melihat ekspresi di wajah semua orang, debu Haimo tersenyum, menatap langit pertempuran laut yang sunyi di sampingnya, menepuk bahu yang terakhir dan berkata, "Orang tua, di masa depan, perguruan tinggi Beihai saya akan bergantung pada Anda. Saya telah mengirim berita kembali. Mulai sekarang, Anda akan menjadi wakil presiden perguruan tinggi Beihai. Jika ada sesuatu yang penting di perguruan tinggi, Anda harus mengandalkan Anda. Kalian, tinggalkan dan serahkan kios besar ini kepadaku." Hai Zantian mengerutkan kening dan membuat ekspresi seperti lahir di wajahnya. Haimo Chen menyeringai dan berkata sambil tersenyum. "Tentu saja, ini masih aku, haha." Mendengar pidato itu, hari pertempuran laut menjadi sunyi. Kemudian debu Haimo memandang Xiao Yan lagi dan berkata, "Ingat, anak kecil, ketika memperbaiki api yang berbeda, Anda harus terlebih dahulu memilih beberapa area laut dalam atau jurang bawah laut, yang sedikit banyak akan menekan api yang berbeda, dan suhu kedalaman, wilayah laut juga akan berkurang, yang akan membantu Anda untuk memperbaiki api yang berbeda. Adapun bahan obat dan pil yang dibutuhkan dalam prosesnya, saya pikir Anda adalah seorang apoteker, pertanyaan ini saya tidak harus menyelesaikan masalah untuk Anda." Petik 2. Mendengar pidato itu, Xiao Yan mengangguk, yang juga dia pikirkan. Pemurnian api yang berbeda di dasar laut adalah lingkungan pemurnian yang unik. Dengan pikiran Xiao Yan, memurnikan api yang berbeda pastilah untuk menemukan tempat yang sempurna. Namun, ketika beberapa orang di belakangnya mendengar apa yang dikatakan Haimo Chen,
Xiao Yan masih seorang herbalis, wajahnya yang semula tenang menunjukkan ekspresi terkejut lagi. Tanpa diduga, Xiao Yan di depannya bisa menjadi penyuling obat sementara dia memiliki kekuatan bertarung yang mengerikan melawan langit. Identitas ini, bagaimanapun, seperti bom berat, yang meledak di hati orang-orang ini. Namun, segera, ketika Tsunami dan Bitian Jiao kembali, Bitian Jiao melangkah maju tanpa ragu-ragu, menghadap Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum. Jika Anda membutuhkan jurang bawah laut, pergilah ke keluarga Hai Jiao kami. Jurang Qianlong di altar keluarga Hai Jiao kami, tetapi itu adalah jurang bawah laut terdalam di seluruh Laut Utara. Selain itu juga tempat di mana keluarga kami berkorban, sepanjang tahun. Ini mengandung banyak udara dingin dalam darah keluarga kita. Itu seharusnya menjadi tempat pemurnian terbaik. Begitu mereka mengatakan ini, Hai Mo Chen dan Hai Zantian mengangguk. Mereka setuju dengan ini, tapi itu Tsunami. Mereka memandang Jiao Tian gigitan dengan sedikit ragu-ragu dan berkata, tapi Qianlong Yuan, bagaimanapun, adalah altar keluarga Hai Jiao. Belum ada preseden bagi orang luar untuk masuk selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akankah orang-orang tua dari keluarga Hai Jiao itu? Hahaha, saudara Hai, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Xiao Yan sekarang adalah pahlawan hebat dari keluarga Hai kami. Semua orang berterima kasih dan mencintai dia. Terlebih lagi, jangan lupakan itu. Xiao Yan sekarang adalah senior bersama dari Anda dan dua keluarga saya. Bagaimana dia bisa dianggap sebagai orang luar? Dan saya pikir bahkan tanpa identitas ini, orang-orang tua itu tidak akan keberatan. Paj Tian Jiao tertawa, dan beberapa orang yang hadir merasa lega satu demi satu. Kemudian, Hai Mo Chen memandang Xiao Yan dan berkata, meskipun lokasi telah dipilih, Anda sebaiknya pergi dan melihat secara langsung. Bagaimanapun, keputusan akhir masih di tangan Anda. Terserah Anda untuk memilih apakah itu pantas atau tidak. Mendengar pidato itu, Xiao Yan mengangguk. Apa yang Hai Mo Chen katakan itu bagus. Meskipun yang disebut Qianlong Yuan dan beberapa tetua yang hadir mengatakan itu bagus, itu hanya penilaian subjektif mereka. Apakah semuanya tergantung atau tidak tergantung pada Xiao Yan sendiri? Lalu kenapa Xiao Yan tidak pergi dan melihatku dulu? Paj Tian Jiao juga mengangguk mengakui jenis kelamin yang sama. Bagaimanapun, mereka adalah orang luar. Mereka tidak mengatakan bahwa mereka dapat melakukan banyak hal. Kemudian, Xiao Yan mengikuti gigitan Tian Jiao sepanjang jalan, meninggalkan kediaman keluarga Hiu Laut terlebih dahulu, berlari melintasi laut, dan dengan cepat bergegas ke lokasi keluarga Jiao Laut, sementara Yu Hai Mo Chen dan yang lainnya tinggal terlebih dahulu untuk sementara waktu. Segera, di bawah kepemimpinan Bitian Jiao, mereka datang ke tempat keluarga Hai Jiao berada. Sekilas, meskipun kategori arsitektur di sini sedikit berbeda dari keluarga Hiu Laut, skala keseluruhannya juga membuat Xiao Yan merasakan ledakan emosi di hatinya. Dengan bimbingan Tian Jiao, mereka segera datang ke platform batu besar keluarga Hai Jiao. Begitu mereka muncul, beberapa penjaga dari keluarga Hai Jiao yang berdiri di tepi platform batu dengan cepat memberi hormat dengan hormat. Ketika mata mereka berbalik setelah mereka melihat Xiao Yan, mereka langsung menebak identitas yang terakhir. Saat ini, mereka terkejut dan tidak berani tunduk padanya. Tersenyum dan mengangguk. Setelah Xiao Yan memberi isyarat, dia mengarahkan pandangannya ke platform batu besar di depannya. Seluruh platform batu terbuat dari lapisan anak tangga. Ini seperti piramida tanpa ujung. Di tengahnya, ada lubang melingkar besar, yang langsung menuju ke dasar laut. Karena kedalamannya, lubang itu sekilas terlihat sangat dalam dan gelap. Hanya dengan melihatnya, orang tidak bisa menahan perasaan senang. Sebelum mendekati gua, Xiao Yan merasakan hawa dingin yang dalam dari dasar gua. Bahkan jika dia memiliki api yang berbeda untuk melindungi tubuhnya, dia masih merasakan hawa dingin di punggungnya. Kesejukan ini tidak hanya menembus ke dalam tulang, tetapi juga membuat jiwa orang bergetar. Gua ini adalah kedalaman naga yang tersembunyi, tempat Xiao Yan digunakan untuk memperbaiki api yang berbeda. Merasakan hawa dingin dan menusuk yang datang dari gua, Xiao Yan langsung senang. Ya, ini yang dia butuhkan. Haha, bagaimana kabarmu? Apakah kamu puas? Melihat ekspresi terkejut di wajah Xiao Yan, dia tahu sesuatu di dalam hatinya. Dia tertawa dan berkata, ya, celah Qianlong Yuan ini layak menjadi altar keluarga Jiao Laut. Ini memiliki dingin yang kuat di luar.
Jika Anda masuk lebih dalam, dinginnya harus lebih kuat. Mungkin itu bisa menambah jauh lebih murah bagi saya untuk memperbaikinya, api yang berbeda. Xiao Yan tersenyum puas dan memberikannya pada Qianlong Yuan. Itu adalah tanah suci untuk memurnikan api yang berbeda. Itu tidak bisa lebih cocok. Yah, karena kamu sudah puas, aku akan yakin. Tunggu sebentar di sini. Aku akan menjelaskan kepada beberapa orang tua di klan, sehingga mereka tidak akan mengatakan bahwa aku, pemimpin klan, tidak memberitahu mereka sebelumnya. Mendengar pidato itu, Xiao Yan mengangguk mengerti. Hubungan dalam keluarga ini memang sangat merepotkan. Bahkan jika patriark membuat keputusan, banyak hal juga perlu disetujui oleh Dewan Presbyterian, belum lagi seperti altar dalam keluarga. Segera, Bitian Jiao pergi dari sini, sementara Xiao Yan berjalan perlahan ke Qianlong Yuan. Dengan pendekatan Xiao Yan, itu awalnya adalah jurang Qianlong yang gelap, tetapi beberapa perubahan tiba-tiba terjadi. Cahaya biru kecil terpantul di gua bawah laut yang gelap. Cahaya secara bertahap menjadi jelas. Ketika Xiao Yan datang ke tepi jurang naga yang tersembunyi, seluruh gua dipenuhi dengan cahaya biru terang. Meski gua masih terlihat dalam dan tak berdasar, mata, bahkan beberapa lekukan di gua, juga memantulkan cahaya yang indah. Menyadari hal ini, Xiao Yan terkejut. Dia mundur beberapa langkah ke belakang, dan cahaya di depannya redup. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Qianlong Yuan memiliki desain khusus, sehingga cahaya di dalamnya hanya dapat dilihat ketika dekat. Adapun kegelapan yang terlihat di kejauhan, itu bisa dianggap sebagai sarana perlindungan bagi keluarga Haijiao. Lagi pula, tidak ada yang mau menyentuh sesuatu yang akan ditakuti pada pandangan pertama. Namun, ketika Xiao Yan melihat dengan rasa ingin tahu pada Qianlong Yuan di depannya, sesosok tubuh kekar muncul di sepanjang tangga tidak jauh dari tepi platform batu. Ketika pengawal di sekitar platform batu melihat pria itu, wajah mereka segera menunjukkan ekspresi hormat dan dengan cepat membungkuk kepada yang terakhir. Pria itu juga melambaikan tangannya dengan kasar, dan wajahnya masih tertekan. Karena kejadian sebelumnya, dia telah dihukum oleh Dewan Presbyterian untuk berpatroli di seluruh keluarga Haijiao dalam beberapa bulan terakhir, dan dia tidak diizinkan meninggalkan keluarga selama setengah langkah dalam waktu 3 bulan. Di masa lalu, apakah dia pernah begitu marah? Belum lama ini, pria besar ini dipimpin oleh darah keluarga Haijiao yang diguncang kembali oleh Xiao Yan dengan bantuan manfaat api yang berbeda di Pulau Panshe. Justru karena kegagalan pemilihan rumah Yuan, komandan darah itu disetujui oleh Dewan Presbyterian, yang membuat adegan ini saat ini. Sial, ini semua salah anak manusia. Dengan dengungan amarah yang dingin di wajahnya, pria besar itu tiba-tiba mendongak. Pada saat yang sama, di matanya, sesosok berpakaian hitam muncul di matanya. Melihat punggung yang agak familiar, mata pria besar itu menyipit perlahan, dan akhirnya, kemarahan yang dalam muncul di kedalaman matanya. Anak manusia, itu kamu. Kamu berani muncul di keluarga kami. Memang benar ada jalan di surga. Kamu tidak pergi. Tidak ada pintu di neraka. Kamu melempar dirimu sendiri. Kemarahan yang mengamuk berkumpul dengan liar di mata pemimpin garis keturunan. Wang Ziyuan memblokirnya hari itu, jadi dia gagal membunuh Xiao Yan. Hari ini, Xiao Yan tiba-tiba muncul di keluarganya dengan cara yang begitu besar. Bagaimanapun, dia harus melepaskan akumulasi kemarahan di hatinya selama lebih dari sebulan. Nak, mati untukku. Aku dihukum pada bulan Maret. Hari ini aku ingin kamu merasakan apa artinya hidup tanpa mati. Raungan kemarahan, dan kemudian pemimpin garis keturunan tidak bisa membantu tetapi mengatakan bahwa di mata tertegun di sekitar platform batu, telapak kakinya menginjak tanah, dan tubuhnya tiba-tiba bergegas, tetapi dalam sekejap mata, dia muncul di belakang Xiao Yan dan memukul kepala Xiao Yan. Untuk serangan yang tiba-tiba datang dari belakang, wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah, dan dia tidak berani mengabaikannya. Pikirannya bergerak, dan semangat juang internalnya berlari dengan cepat. Pada saat yang sama, gambar virtual biru di belakangnya juga mengembun dalam sekejap. Kemudian, ketika tinju itu mengenai, tubuh Xiao Yan berbalik ke satu sisi, penuh dengan tinju yang ganas, ini hanya melewati telinga Xiao Yan. Suara tajam memecah angin membuat gendang telinga Xiao Yan sakit. Sementara setengah dari wajahnya terdistorsi, tubuhnya tidak berani berhenti sama sekali. Ketika pukulan lain datang, dia dengan cepat menghindar lagi.
Melihat pemimpin garis keturunan dengan serangan sengit di depannya, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan terkejut. Kata takdir benar-benar cerdik dan sulit ditangkap. Dia tidak berharap untuk bertemu dengan komandan darah lagi saat ini. Saya harus mengatakan, itu benar-benar jalan yang sempit. Dia khawatir dihentikan oleh pria ini sebulan yang lalu, tetapi dia tidak berharap untuk bertemu lagi sekarang. Setelah menghindar beberapa kali, Xiao Yan pasti terluka oleh orang ini. Jubah hitamnya tiba-tiba memecahkan beberapa lubang besar. Pada saat yang sama, beberapa tanda tinju merah tertinggal di Xiao Yan. Sampai sekarang, pengawal di sekitar Sitai bereaksi kaget. Kemudian mereka bergegas maju dengan wajah mereka sangat berubah. Terlepas dari keselamatan mereka sendiri, mereka mengepung pemimpin garis keturunan yang ingin menyerang Xiao Yan lagi. Tindakan yang terakhir terpaksa dihentikan. Dengan terhalangnya penjaga ini dan perubahan mendadak di lapangan, itu berhenti, tetapi pemimpin garis keturunan masih tampak marah, melirik orang-orang di depannya, dan berteriak. "Mengapa kamu mencoba mati? Anak manusia." Pada saat ini, saya penuh dengan kemarahan. Saya tidak perlu memikirkan alasannya. Namun, semua penjaga di depan saya mengubah wajah mereka dan berteriak keras. Komandan Sue, orang dewasa ini tidak dapat dilukai. Dia adalah sesepuh gabungan dari dua negara dahai yang secara khusus diundang oleh Hai Zantian Senior. Dia tidak dapat dilukai. Saat menyebutkan hari pertempuran laut, murid pemimpin garis keturunan darah tiba-tiba menyusut, sebagian besar kemarahan di hatinya segera menghilang, dan pikiran di otaknya segera menjadi jernih. Memang, dia juga mendengarnya. Dikatakan bahwa bahkan Patriark sangat mementingkannya. Setelah beberapa pemikiran, wajah merah yang dipimpin oleh darah dengan cepat berubah menjadi wajah pucat. Bersama Penatua, aku meludahkan kata-kata ini dengan wajah lesu. Pemimpin garis keturunan darah tiba-tiba terlihat seperti abu-abu mati. Dia adalah Penatua bersama. Statusnya sebanding dengan Penatua tertua dalam keluarga. Saya telah menembaknya saat ini. Sekarang, saya khawatir hukumannya tidak akan pernah jelas. Namun, kebetulan saat ini, Bitian Jiao, yang pergi belum lama ini, kembali lagi. Pada saat yang sama, ada beberapa tetua lain di belakangnya, dan mereka adalah pemimpin keluarga Hai Jiao. Bei Hai, keluarga Jiao Laut, di atas altar. Ketika Faktian Jiao kembali lagi dan para tetua di belakangnya melihat pemandangan itu, mereka tidak bisa menahan kerutan dan mata mereka terus menyapu. Namun, mereka menemukan bahwa ada beberapa lubang mencolok yang tergantung di jubah hitam Xiao Yan saat ini, dan kulit mereka juga sangat merah. Wajah mereka tiba-tiba berubah, dalam sekejap mata, setelah melihat kerah garis keturunan dikelilingi dan diblokir oleh sekelompok pengawal, saya segera memahaminya di hati saya. Suesang, apa yang terjadi? Di belakangnya, seorang lelaki tua berambut abu-abu berjalan menuju pemimpin garis keturunan dengan wajah muram. Pada saat yang sama, beberapa pengawal di sekitarnya juga buru-buru minggir. Namun, untuk pertanyaan lelaki tua itu, tubuh Suesang bergetar dan tidak bisa berkata apa-apa. Orang tua itu tidak berdaya. Kemudian dia melihat pengawal itu ke samping. Meskipun yang terakhir tidak menyinggung pemimpin garis keturunan, di bawah mata orang tua yang bermartabat, dia menceritakan kisah itu dengan tepat. Sialan, kamu membuat kesalahan besar terakhir kali, dan sekarang kamu berani menyerang Xiao Changlao lagi. Kamu benar-benar pantas mati. Dengan itu, lelaki tua berambut abu-abu itu tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan ingin meledakkannya di dada Suesang. Dengan budidaya lelaki tua itu, jika telapak tangan ini benar-benar jatuh, saya khawatir darahnya tidak akan mati dan akan berubah menjadi tubuh yang terluka parah. Tapi saat ini, Xiao Yan tiba-tiba membuka mulutnya. Penatua, tunggu sebentar. Begitu Xiao Yan mengatakan ini, lelaki tua yang bergejolak itu dengan mudah menjatuhkan satu, dan kemudian berhenti. Dia bersenandung sedikit dingin, dan berkata dengan dingin kepada Sue Sangdao. Jika kepala sekolah tidak selalu memohon untukmu, kamu akan menjadi pecundang sekarang. Penatua itu serius. Segala sesuatu antara aku dan pemimpin garis keturunan hanyalah kesalahpahaman. Pertama, dia tidak tahu siapa aku sebelumnya, tetapi hanya tahu aku adalah manusia. Apalagi, jika dia tidak frustrasi oleh garis keturunan saya di Pulau Panshe sebulan yang lalu, saya tidak akan terjadi sekarang. Mendengar kata-kata Xiao Yan, pengawal yang hadir, serta Faktian Jiao dan yang lainnya saat ini,
mengubah wajah mereka dalam sekejap, menghirup udara dingin di mulut mereka, dan kembali dengan kekalahan Komandan Darah A sebulan yang lalu. Tanpa diduga, itu karena Xiao Yan tidak ada di depan mereka. Meskipun mereka semua tahu bahwa orang yang memaksa tentara keluarga Haijiao untuk kembali hari itu adalah seorang pejuang yang kuat melawan kaisar, mereka tidak begitu jelas tentang detail pertempuran itu. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak tahu api dingin tulang dan roh yang membuat pencapaian besar dalam pertempuran, tetapi mereka tidak dapat berpikir bahwa pelakunya yang menyebabkan kegagalan keluarga Haijiao adalah Xiao Yan di depan mereka. Mengetahui hal ini, Fak Tianjiao dan yang lainnya berada dalam kebingungan. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki rasa kasihan pada pemimpin garis keturunan. Ketika mereka bertemu seseorang yang jahat, mereka bertemu dengan pemuda di depan mereka yang bahkan harus mengalah. Kemudian, pemimpin garis keturunan meninggalkan altar dengan bantuan para pengawal itu, dan Xiao Yan kembali ke kediaman keluarga Hiu Laut di bawah kepemimpinan Fak Tianjiao setelah bersikap sopan kepada beberapa tetua di depannya. Melihat hari pertempuran laut dan lainnya, Xiao Yan juga menyatakan bahwa dia sangat puas dengan Qianlong Yuan. Dengan cara ini, kondisi eksternal yang diperlukan untuk memperbaiki api yang berbeda diselesaikan. Selanjutnya, urusan Xiao Yan sendiri, pil yang dibutuhkan untuk melahap api yang berbeda, dan kondisinya sendiri dalam semua aspek harus dalam kondisi terbaik sebelum bersiap untuk melahap api yang berbeda. Xiao Yan memikirkan pil yang dibutuhkan untuk melahap api yang berbeda, dan akhirnya menyerah. Belum lagi pil yang disiapkan dengan melahap Haixian berkualitas tinggi. Hanya bahan obat yang cukup untuk membuat Xiao Yan merasa sakit kepala. Meskipun dia mendapat dukungan dari keluarga laut yang sangat besar, Xiao Yan juga tahu bahwa dia tidak selalu bisa mengambil barang orang lain. Alasan mengapa kedua orang dahai bersikap sopan kepadanya adalah karena dia telah menyelamatkan semua generasi muda dari kedua orang dahai, dan di sisi lain, dia juga memiliki alasan pertempuran laut. Jika bukan karena yang terakhir, dia tidak dapat memiliki apa yang disebut identitas para tetua bersama dari dua orang dahai. Untuk saat ini, semua gelar ini hanya kosong dan ingin duduk. Saya khawatir kita harus menunggu sampai Xiao Yan memiliki kekuatan yang cukup untuk mereka hadapi. Dengan pemikiran ini, Xiao Yan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Di dunia ini, kemanapun dia pergi, dia masih perlu berbicara dengan kekuatan. Tanpa kekuatan, siapapun akan memperlakukan Anda seperti semut. Sebaliknya, bahkan jika Anda tidak melakukan apapun, orang lain akan memperlakukan Anda sebagai tamu dan tamu. Kebenaran di dunia ini selalu sama. Meskipun tidak ada pil, Xiao Yan berencana untuk mengganti kekosongan ini dengan roh es yang diperoleh dari mata air dingin roh es. Sebagai hal yang langka di dunia, ia dapat menghambat keberadaan api yang berbeda. Jika roh es digunakan sebagai pembantu dalam proses pemurnian api yang berbeda, tekanan Xiao Yan pasti akan sangat berkurang. Selain itu, dia akan menerima cairan dingin roh es di atas ring. Jika dicurahkan pada saat itu pasti akan sangat membantu. Tidak ada lagi hal yang perlu dikhawatirkan. Dalam beberapa hari berikutnya, Xiao Yan menjadi santai. Pada hari-hari ini, Xiao Yan mengunjungi istana besar di dasar laut selain untuk tidur dan beristirahat. Dalam hal ini, Hai Zantian dan yang lainnya tidak nyaman untuk diganggu, untuk menyelamatkan beberapa beban psikologis yang tidak perlu pada kaum muda. Oleh karena itu, sebagai seorang cucu, Hai berlama-lama secara alami ditugaskan untuk menemani Xiao Yan. Dengan Hai berlama-lama di dekatnya, mahkota darah keluarga Jiao Laut secara alami sangat diperlukan. Pada awalnya, mereka tampak sedikit canggung karena status Xiao Yan saat ini, tetapi ketiganya adalah anak muda, dan segera beradaptasi satu sama lain. Dari waktu ke waktu, hubungan antara ketiganya juga memanas dengan cepat. Mungkin ini juga alasan utama Hai Zantian mengirim cucunya. Persahabatan terjalin di antara orang-orang muda, mereka seringkali jauh lebih solid daripada janji-janji teman lama mereka. Beberapa hari kemudian, sosok Xiao Yan dan Hai Mo Chen muncul di altar keluarga Hai Jiao. Mereka melihat gua laut dalam yang besar di depan mereka, dan kemudian mata mereka tertuju pada Xiao Yan. Hari ini adalah hari ketika Xiao Yan siap memasuki jurang Qianlong dan mulai menelan api jantung laut. Beberapa salam. Akhirnya, mata Xiao Yan dan yang lainnya jatuh pada debu Hai Mo dan hari pertempuran laut. Begitu kita pergi hari ini, tidak akan ada hari untuk bertemu lagi. Bagaimana bisa pemandangan seperti itu membuat orang merasa kasihan?
Kedua lelaki tua itu saling memandang dengan mata datar, tetapi siapa yang tahu gelombang mengejutkan apa yang melonjak di hati mereka saat ini. Kedua pria itu terdiam selama lebih dari 1/4 jam, tetapi mereka tidak pernah berbicara sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Hingga akhirnya, Debu Haimo memimpin untuk mengambil kembali matanya, tubuhnya sedikit gemetar, cahaya api biru segera menyala, dan beberapa orang di sekitarnya tergerak. Selain menjadi luar biasa, mereka secara alami juga memiliki rasa iri. Kemudian, ketika tubuh Haimo Chen benar-benar berubah menjadi api biru, dia bergegas ke tubuh Xiao Yan, dan Xiao Yan dengan hikmat memeluk semua orang yang hadir. Kemudian, tubuhnya terkejut, api putih hutan melilit bagian atas tubuhnya, dan tubuhnya juga terbang di atas Qianlong Yuan. Kemudian, di bawah mata semua orang, itu berubah menjadi pita putih, seperti naga menyelam yang memasuki jurang. Ia bergegas ke gua yang diisi dengan air dingin di bawah, memasuki kedalaman Qianlong. Xiao Yan dengan cepat menyelam ke kedalaman. Menurut Yan Tianjiao, semakin dekat ke dasar laut, semakin rendah suhu air laut di sekitarnya. Karena itu, Xiao Yan harus menemukan tempat yang benar-benar cocok untuknya. Setengah jam kemudian, dengan penyelaman Xiao Yan, suhu air laut di sekitarnya sangat rendah sampai-sampai api dingin roh tulangnya tidak dapat menahan sepenuhnya, yang mengejutkan Xiao Yan dan sangat memuaskannya pada saat yang sama. Air laut dipenuhi dengan udara dingin di tubuh leluhur keluarga Hai Jiao. Setelah akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, udara dingin di tempat ini telah mampu mempengaruhi api aneh. Saya harus mengatakan bahwa itu benar-benar mengerikan. Tentu saja, ini juga memiliki hubungan bahwa kultivasi Xiao Yan masih lemah. Kalau tidak, sebagai kekuatan paling kejam di dunia, bagaimana api aneh itu bisa dengan mudah ditekan? Melihat ke belakang dari kedalaman saat ini, saya tidak dapat melihat jalan keluar Qianlong Yuan, tetapi masih ada celah kecil dari lingkungan bersuhu rendah yang diharapkan oleh Xiao Yan. Tidak sampai Xiao Yan memasuki kedalaman Qianlong selama 1 jam penuh, bentuk tubuh Xiao Yan berangsur-angsur berhenti. Dia merasakan suhu rendah yang menakjubkan dari laut di sekitarnya. Wajah Xiao Yan menjadi pucat. Dia harus menjalankan semangat juang di tubuhnya untuk membuat nyala api yang menyala di permukaan tubuh lebih ganas, yang membuatnya melawan. Hampir pada saat yang sama, wajah Xiao Yan juga menunjukkan senyum yang sangat puas. Ini dia. Tanpa terlalu banyak ragu, Xiao Yan langsung duduk. Kemudian, sosok yang sedikit ilusi juga keluar dari tubuhnya. Itu adalah Debu Haimo. Anak kecil, kamu harus siap. Begitu kamu mulai, aku akan secara otomatis memutuskan koneksi dengan api Haixin. Tanpa kendali saya, api Haixin akan meledak. Semuanya tergantung pada dirimu sendiri. Mendengar pidato itu, Xiao Yan dengan sungguh-sungguh menganggukkan wajahnya, mengulurkan telapak tangannya, cahaya di atas telapak tangannya sedikit berkedip, dan kristal es biru tua seukuran telapak tangan muncul dari udara tipis. Pada saat kristal es muncul, bau mengerikan yang tak terhitung kali lebih dingin dari air laut menyebar. Pada saat yang sama, air laut di sekitar kristal es dengan cepat berubah menjadi lapisan es yang sangat padat dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian, di bawah kendali Xiao Yan yang disengaja, es itu mencair begitu saja, tetapi pada saat yang sama, napas yang sangat dingin yang terkandung di dalamnya juga dengan cerdik menyelimuti Xiao Yan. Ini sangat dingin dan sedingin es. Anak baik, dari mana kamu mendapatkan benda ini? Tidak heran kamu tidak menelan pilnya. Ternyata kamu memiliki benda ini. Saat melihat kristal es ini, wajah Debu Haimo terkejut, dan dia tidak bisa menahan tangis. Jelas, dia juga terkejut melihat roh yang sangat dingin di sini. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kekuatan benda ini seperti Debu Haimo dengan api aneh? Aku hanya mendapatkannya secara kebetulan. Xiao Yan tersenyum dan tidak menjelaskan terlalu banyak, tapi kemudian dia mengangguk terus-menerus. Ya, dengan benda ini, kamu dapat meningkatkan peluangmu untuk memperbaiki api yang berbeda. Dengan cara ini, aku dapat yakin. Jadi, apakah kamu siap sekarang? Ya, Xiao Yan mengangguk berat. Hampir pada saat yang sama, hubungan antara Debu Haimo dan nyala api Haixin juga terputus dalam sekejap. Bang! Untuk sesaat, api biru yang mengamuk segera mengamuk di tubuh Xiao Yan, dan kekuatan kekerasan dengan cepat menyebar. Xiao Yan ingin membakar meridian dan jeroan Xiao Yan menjadi abu, dan Xiao Yan tidak ragu-ragu. Pada saat hubungan antara Debu Haimo dan api Haixin terputus,
api dingin guling segera muncul dari seluruh bagian tubuhnya, memaksa nyala api Haixin ke dalam topan dengan cepat. Namun, api jantung laut bukanlah jenis yang baik. Ketika di luar kendali, kekerasan alaminya hampir tidak terkendali. Itu hanya beberapa saat, dan lingkaran di sekitarnya yang dipadatkan oleh api dingin roh tulang dipatahkan oleh hidupnya. Namun, Xiao Yan tidak berharap untuk berhasil menerimanya dengan cara ini saja, tetapi saat menggunakan api dingin roh tulang untuk mengusirnya, memobilisasi udara dingin yang kuat yang dilepaskan oleh roh yang sangat dingin di sekitar tubuh luar, masukkan ke dalam tubuh, dan dengan hati-hati dan cepat menutupi semua meridian dan tulang di bawah paket semangat juang. Kali ini, saya membiarkan serangan sengit dan pemukulan sengit Haixinyan, tetapi bagaimanapun, saya masih tidak dapat dengan mudah menghilangkan pilek itu. Namun, dengan berlalunya waktu yang lambat, pilek itu tidak bisa bertahan terlalu lama. Selain kedinginan itu, Xiao Yan secara alami mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menekan pecahnya api Haixin, tetapi jelas tidak mungkin untuk menekan api Haixin dalam waktu singkat. Dalam 2 jam, api Haixin menembus pengepungan Xiao Yan 5 kali, dan hasil setiap kali akan membuat tubuh Xiao Yan frustrasi, sampai akhirnya, hati Xiao Yan horizontal. Tanpa diduga, dia mengeluarkan 3 botol giok berisi cairan dingin Bingling langsung dari Naji, dan tanpa ragu menuangkan cairan dingin Bingling ke mulutnya. Setelah waktu yang singkat, dingin yang ekstrim segera menyebar di mulut Xiao Yan. Seluruh wajah Xiao Yan langsung memutih, dan bahkan sedikit sisa es mengembun di wajahnya. Langkah gila seperti itu benar-benar mengejutkan. Cairan dingin yang menggelitik mengalir ke tubuhnya di sepanjang tenggorokannya. Seluruh tubuh bagian atas Xiao Yan menjadi mati rasa dalam sekejap. Jika bukan karena perlindungan api dingin roh tulang, aku khawatir Xiao Yan akan membeku saat ini. Dengan penambahan cairan dingin roh es ini, arogansi nyala jantung laut dengan cepat ditekan, dan kemudian diikuti oleh penindasan dan penggerak roh es yang sangat dingin dan api dingin roh tulang. Sampai lebih dari 10 hari kemudian, api jantung laut yang ganas akhirnya diblokir dengan kuat oleh Xiao Yan di topan, dan kemudian, itu adalah proses formal menelan dan pemurnian. Dibandingkan dengan yang pertama, proses ini adalah yang paling berbahaya di seluruh proses menelan api aneh. Sedikit kecerobohan dapat menyebabkan fagositosis terbalik dari api aneh, yang mengakibatkan ledakan dan kematian. Selain itu, ada api dingin roh tulang di tubuh Xiao Yan. Kesulitan proses ini sangat meningkat, tetapi Xiao Yan masih tidak ragu-ragu. Dalam sekejap mata, hampir 1,5 tahun sebelum Xiao Yan memasuki Laut Utara. Pada saat ini, ada tamu tak diundang di Laut Utara. Di antara 2 klan Dahai, pemimpin klan Tsunami dan Tianjiao semua terkejut oleh itu. Demikian pula, hari pertempuran laut melompat keluar dari laut untuk pertama kalinya, dan kemudian kedua pemimpin klan mengikuti dengan cermat. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.